Jadi tema kita boleh diingatkan apa materi kita hari ini? Apa? Ya, apa itu? Filsafat pendidikan dalam perspektif. Oh. Filsafat pendidikan. Perspektif humaniora. Kentara ya di belakang? Jelas ya? Sebalik saja dia. Filsafat pendidikan ya. Filsafat pendidikan dalam perspektif humaniora. Nah, yang paling pertama mungkin kita akan coba uraikan satu-satu ya. Uraikan satu-satu. Menurutnya teman-teman soal filsafat pendidikan dan humaniora, ada tidak yang mau jelaskan saya satu persatu soal ini yang di atas? Jadi ada tidak yang mau sedikit menjelaskan tentang tiga terma tadi ini? Soal filsafat, pendidikan, dan humaniora. Sejauh mana teman-teman punya pandangan tentang ketiga aspek ini? Ada yang mau angkat tangan? Ini siapa? Silakan. Tentang filsafat, pendidikan, dan humaniora. Yang pertama yang saya pahami terkait daripada kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya, artinya philo dan sophie. Artinya sophie itu kata cinta dan artinya dalam filsafat itu yang artinya cinta dalam kebijaksanaan. Cinta dalam kebijaksanaan. Ada yang mau menjelaskan tentang pendidikan? Apa yang teman-teman pahami tentang pendidikan? Sebuah agenda yang dari kecil kita ditanamkan bahwa kalian mesti berpendidikan. Apa sih pendidikan? Apakah dia pembelajaran, pengajaran, atau dia adalah semacam benda yang ada di sana yang tidak terjelaskan, yang teman-teman sampai hari ini jalani? Apakah itu pendidikan? Apa? Ada yang mau jelaskan tentang pendidikan? Tentang humaniora sebagai salah satu elemen penting yang teman-teman emban hari ini, identitasnya teman-teman. Tidak ada juga tentang humaniora sebagai sebuah rumpun ilmu. Tidak ada juga ya. Jadi teman-teman, kalau tidak ada pale, jadi langsung saja kalau memang begitu. Jadi tentunya sesuai dengan pandangannya kawan di sana soal filsafat pendidikan dan perspektifnya dengan tinjauan humaniora. Dengan tinjauan humaniora, tentu kita ketahui bersama ketika misalnya ini pecah-pecah pembahasannya, dia adalah tiga disiplin ilmu. Tiga disiplin ilmu yang tentunya diramu dan dikomparasikan. Ya, ada perpaduan dengan tinjauan sesuai dengan karakteristik elemen penting yang kita sementara jalani, identitasnya teman-teman sebagai fakultas humaniora atau sebuah rumpun ilmu yang mengakomodir antara filsafat, sejarah, sastra, seni, dan lain-lain sebagainya yang masuk dalam rumpun sosial humaniora. Artinya di luar kendali ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu yang murni, atau maksud saya dia adalah ilmu-ilmu yang pasti dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada ilmu pasti di dalam rumpun ilmu humaniora, semua serba ketidakpastian. Artinya ada sebuah upaya perubahan-perubahan, mau dari aspek perubahan radikal, perubahan secara sementara pada dalam rentan waktu tertentu ataupun lain sebagainya. Makanya penyelidikan atas kebenaran dalam ilmu-ilmu sosial humaniora selalu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya sebagai seorang kritikus awal dalam pendidikan kritis, misalnya Karl Marx yang menjerumuskan
kita ke dalam sendi-sendi kehidupan yang cukup kritis, dalam pemaknaannya melihat paradigma kritis ilmu sosial, itu kan di awal mereka menjelaskan tentang bagaimana elemen sejarah saling berkontradiksi dalam tubuh masyarakat. Jadi ada pertentangan, jadi ada kesadaran kelas. Apa itu kesadaran kelas? Kesadaran diri, atau yang paling awal dulu, ada yang tahu tentang kesadaran diri? Ini biasa lekat dengan aspek ilmu-ilmu psikologi, pembelajaran emosional, soal empati, kepekaan, kayak gitu tadi. Jadi adalah sebuah aspek kesadaran yang terinternalisasi dalam pikiran-pikiran kita. Kira-kira begitu. Jadi itu para pemikir-pemikir awal yang coba menjelaskan bahwa ternyata dalam skema perkembangan sebuah sejarah ada aspek atau elemen yang saling berdialektika, saling bertentangan dalam tubuh masyarakat yang menghasilkan sebuah perubahan-perubahan baru, sebuah kebenaran-kebenaran baru. Jadi dia tidak pernah final. Jadi kebenaran dalam sebuah ilmu sosial itu sangat dimungkinkan akan menghasilkan kebenaran-kebenaran yang baru sesuai dengan konteks perubahan zaman. Nah, karena bukan kebetulan ya, sudah direncanakan dan terorganisir secara sistemik, bukan kecurangan pemilu ya, tapi pembelajaran kita hari ini, dia terstruktur dan terorganisir secara sistemik, bahwa ini sudah diagendakan, materinya yang paling awal adalah tentang filsafat pendidikan dalam perspektif humaniora. Meskipun sebenarnya sementara dalam proses memaknai bahwa bagaimana sih aspek humaniora itu masuk dalam sistem filsafat pendidikan, yang sedari awal filsafat pendidikan itu adalah sebuah rumpun ilmu humaniora. Jadi itu masih mencoba membayangkan imajinasinya yang tawarkan ke materi ini untuk datang ke sini. Ya kira-kira begitu. Intinya bahwa upaya utama perspektif yang akan kita gunakan dalam mencoba membongkar skema tentang pendidikan adalah tentang rumpun humaniora. Tidak jauh-jauh dari konteks pembelajaran tak sehari-hari tentang sastra, bagaimana sastra memandang pendidikan. Kayak kemarin tuh kurikulum masuk pendidikan, sastra masuk kurikulum ya. Itu tadi bagaimana ilmu perpustakaan dengan aspek-aspek teknokratisnya dalam wilayah teknis, mengembangkan pembelajaran digital, arsiparis dan lain sebagainya. Dan bagaimana misalnya anak-anak rumpun sejarah, bagaimana perkembangan dalam konteks pendidikan, kira-kira begitu. Jadi sedikit banyaknya itu akan kita ulas dan berikan ruang terbuka untuk teman-teman. Jadi bantu saya sepanjang perjalanan kita menuju 2 abad kemudian membicarakan ini. Jadi tentunya ini mungkin mode ceramah, tidak lain karena posisinya pertama dimungkinkan cuma papan tulis, medianya cuman itu. Jadi mau tidak mau itu mode ceramah, tapi kalaupun misalnya teman-teman mau menginterupsi prinsip dan gagasan yang akan kita jelaskan, silahkan, itu sangat diperbolehkan. Nah, membicarakan soal filsafat pendidikan adalah bukan hal yang awal yang baru kita bicarakan. Ya, dia adalah sebuah term atau disiplin ilmu yang sudah jauh hari sudah ditemukan bahkan di masyarakat primitif. Jadi soal aspek pendidikan itu tidak akan pernah terlepas dalam kondisi sosial masyarakat. Artinya bahwa dalam artian lebih, jangan maknai pendidikan hanya sekadar dangkal bahwa sekolah SMP, SMA, SD itu kan dalam aspek formal. Tapi pendidikan pada substansinya dia hadir sedari awal dalam masyarakat, setiap masyarakat yang bermukim di muka bumi. Misalnya dalam konsep pendidikan primitif. Pendidikan primitif ini maknai saja di saat misalnya manusia hanya berburu dan lain sebagainya. Hidup dalam konteks pertanian sebelum masuk fase pertanian. Pendidikan primitif itu artinya apa? Mereka juga punya kurikulum. Mereka juga punya pandangan filosofis bagaimana memaknai sebuah pendidikan, pengajaran dan lain sebagainya. Meskipun misalnya mereka masuk dalam ruang lingkup komunitas. Komunitas apa? Komunitas adat atau komunitas etnis-etnis yang beribu macam di muka bumi. Jadi komunitas pendidikan dalam konteks primitif itu tadi sudah ada bentuk pengajaran-pengajaran yang tentunya yang dituntut mereka mampu menjadi sebagai anggota suku yang baik. Itu sudah ada istilah etis, moral, bahwa
pendidikan di masa primitif itu coba digambarkan tentang bagaimana menjadi seorang anggota suku yang mampu meretas kehidupan sosialnya, kira-kira begitu, kehidupan kebudayaannya. Jadi tidak pernah terlepas aspek kebudayaannya, kebudayaan adat istiadat dan lain sebagainya. Mereka diajarkan agar agar mereka dituntun untuk bisa hidup dalam realitas suku dan etnis yang berkembang, karena mereka kan masing-masing juga punya suku etnis yang beragam. Makanya mereka dituntut untuk mampu mengetahui konteks kebudayaan ada pada lini di sekelilingnya, dan rata-rata yang mengajarkan itu rata-rata ya turun-temurun yang saya maksud adalah bukan yang berhak sih, yang punya kemungkinan besar untuk memberikan pengajaran pada si anak ini adalah anggota komunitas. Jadi mereka sangat lekat secara DNA, yang kedua etnis dan lain sebagainya. Itu di masa-masa awal, di masa prasejarah dan kehidupan primitif awal tentang pendidikan. Nah, filsafat itu sendiri teman-teman mesti ketahui bersama, dalam tinjauan aspek sejarah itu panjang prosesnya. Tapi kita mesti konkretkan saja pembahasan ini dalam konteks apa yang teman-teman kira-kira butuhkan, membahas tentang konteks pendidikan. Kita berikan saja skop bahwa kita upayakan ini bisa setidak-tidaknya dalam elemen konsep kritis, asik, ansai, kritisnya. Nah, maksud saya bahwa filsafat pendidikan ini diupayakan untuk mencapai titik kritis, mencoba membongkar ketimpangan-ketimpangan dalam aspek pendidikan, agar kita sama-sama melihat secara konkret bagaimana pendidikan itu hadir dari masa ke masa. Itu kan tidak bisa dilepaskan. Satu. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendidikan hadir menjelma sebagai kehidupan yang terlembagakan, sama halnya dengan elemen kebudayaan yang tadinya dia hanya sekedar hidup di tengah kebudayaan, malah terlembagakan juga sebagai salah satu institusi, sebagai salah satu aspek yang terlembagakan, artinya kan institusi kayak pendidikan tinggi yang kita pahami hari ini, pendidikan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah dasar kayak gitu tadi, dan ada juga sekolah PIAUD misalnya dan lain sebagainya. Itu kan semua punya rentan sesuai dengan jenjang umur, kira-kira begitu tadi. Yang intinya bahwa itu sampai pada endingnya bahwa nanti akan terlembagakan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsep-konsep pengetahuan, dan bagaimana pemerintah mencoba mengkooptasi yang tadinya dia adalah upaya untuk kita mampu hidup di tengah masyarakat, malah membicarakan tentang pendidikan sebagai aspek untung rugi, kira-kira begitu. Itu sedikit gambaran. Jadi utamanya bahwa ternyata filsafat pendidikan ini hadir di fase-fase awal kan dapat kita maknai bahwa dia tidak akan pernah terlepas dari akar rumputnya atau apa yang paling mempengaruhi zaman tersebut tadi di aspek primitif. Nah, yang kedua misalnya dalam konteks abad pertengahan, kalau teman-teman telusuri di abad pertengahan kan punya fase 1500-an sampai 1600-an, itu kan sudah masuk fase-fase peralihan di abad pertengahan, dan itu cukup panjang. Itu bukan hanya sekedar angka, tapi itu mesti digarisbawahi bahwa watak pendidikan pada saat itu banyak dipengaruhi oleh filosof-filosof Thomas Aquinas yang punya pandangan dan paradigma tentang bagaimana pendidikan ini harus selaras dengan pandangan etis dalam agama, misalnya. Kira-kira begitu. Kenapa dia dekat dengan agama? Karena pada saat itu di abad pertengahan banyak dipengaruhi dengan kurikulum agama Katolik, Kristiani, kira-kira begitu. Dia yang punya otoritas atas kehidupan dan sendi-sendi kehidupan pada saat itu. Makanya segala aspek pendidikan itu mesti diselaraskan dengan legitimasi atas gereja, kira-kira begitu sederhananya. Jadi segala aspek itu, pandangan kebenaran tentang kurikulum yang dijalankan dalam aspek pendidikan mesti selaras dengan keyakinan dan apa kebenaran tentang kitabnya, kira-kira begitu. Di luar daripada apa istilahnya, di luar daripada konteks itu tadi, tidak divalidasi oleh gereja, itu dianggap menyimpang. Kira-kira begitu gambarannya, prinsipnya. Di zaman-zaman
abad pertengahan, karena semua melekat pada konteks teokrasi, tentang ketuhanan, kira-kira begitu. Jadi pendidikannya itu selaras dengan, terintegrasi dengan pendidikan-pendidikan yang bahwa ada kehidupan lain selepas daripada ini. Jadi jadilah seorang manusia yang baik, bermoral, dan bijaksana, kira-kira begitu sederhananya. Berlanjut pada fase selanjutnya, mungkin kita akan kenal dengan gerakan-gerakan kebudayaan era-era abad Renaissance dengan Aufklärung. Jadi agak berbeda fasenya, teman-teman. Jadi ada fase Renaissance, kemudian Aufklärung. Itu kan dua konteks bahasa yang sangat sangat menjelaskan. Di Renaissance kan mungkin digambarkan pada fase revolusi industri di fase awal 1600-an, 1600-an, abad 17 sampai abad 19. Itu kan punya dua fase. Fase pencerahan di revolusi industri tentang bagaimana watak soal pendidikan coba diindikasikan dalam konteks yang lebih teknokratis. Artinya apa? Disesuaikan dengan aspek-aspek kejuruan. Jadi lama itu istilah-istilah bagaimana kau cakap tentang teknologi menjadi seorang tenaga pekerja yang mampu tenaga kerja terampil, ya tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi fase industrialisasi. Itu sudah lama, fase awal abad Renaissance sudah membicarakan itu. Teknik-teknik dan lain sebagainya. Tergantung di beberapa negara, karena masing-masing punya cara pandang sendiri memandang soal kurikulum dan pendidikan di masing-masing negara. Dan tentunya di Amerika Utara dan Eropa itu signifikansi yang menurutku bukan mengkotak-kotakkan, tapi memberikan satu garis besar bahwa pendidikan yang ada di Amerika Utara dengan Eropa punya satu standar yang sama, karena asal daripada perjuangan itu tadi mereka hadir sebagai bagaimana soal kemajuan pendidikan. Di sisi lain mereka menerapkan soal konsep kolonialisme dalam menopang industrialisasi pendidikan dan penghidupannya mereka. Cukup kontradiktif, ya sedikit kira-kira begitu. Cukup kontradiktif. Di sisi lain dia menerapkan konsep kolonialisme dalam beberapa bangsa-bangsa yang berada pada Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai basis pengkooptasian sumber daya alam, penggunaan tenaga kerja yang berlebihan. Kenalkan Romusa, kenalkan misalnya para budak di Afrika yang diangkut, kenalkan misalnya pengangkutan budak-budak yang ada di Amerika Latin ke Portugis sana misalnya. Itu kan ada catatan sejarahnya, jelas itu. Soal karakteristik pemikiran di abad 20-an, 1800-an sekiranya, mampu membantu kita bahwa ternyata pendidikan itu tidak akan pernah terlepaskan pada aspek politik. Kenapa tidak akan pernah terlepaskan pada aspek politik? Karena tentunya dia sangat berpengaruh pada aspek kehidupan kita. Jadi sebuah sikap politik yang sedari awal misalnya bahwa pendidikan adalah sebuah bagian daripada disiplin ilmu filsafat, kemudian memecahkan diri. Makanya kalau kita telusuri soal pendidikan awal, itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikoanalisa, soal psikologi pendidikan punya sumbangsi besar atas dunia pendidikan, mulai dari aspek pengajaran, pembelajaran, dan integrasinya dalam aspek kehidupan. Kira-kira begitu. Bagaimana mereka mau menggunakan analisisnya, melihat konsep-konsep bagaimana sistem pengajaran secara bertahap itu mulai dihadirkan. Pernah dengar silabus misalnya? Ada silabus, strukturisasi dalam pembelajaran, agenda-agendanya mulai distrukturkan dalam konsep pembelajaran. Itu dalam konteks pembelajaran. Tapi tentunya, kenapa tadi saya lekatkan, saya sudah sampaikan di awal tentang bagaimana misalnya pendidikan sangat tidak terlepas daripada aspek politik. Sama halnya misalnya kalau saya menjelaskan di dalam fase yang berbeda atau di tempat yang berbeda, menjelaskan tentang bagaimana sejarah pemikiran barat atau sejarah filsafat, bahwa filsafat punya pengaruh. Itu dijelaskan sama Bertrand Russell dalam sejarah filsafat baratnya. Teman-teman silakan cross check sendiri bahwa sebuah ide pemikiran itu sangat punya korelasi
hubungan timbal balik atas kehidupan, zaman, kehidupan, dan kebijakan politik salah satunya akan menjadi bagian yang saling beriringan apa yang kita pahami hari ini. Ada beberapa filosof yang coba menjelaskan tentang bagaimana pengaruhnya atas kehidupan kita. Jangan pahami politik itu hanya sekedar pemilu, nah. Jadi politik itu adalah sebuah sikap seorang manusia. Kira-kira begitu. Kita kan sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia, Aristoteles pun sudah menyebutkan jauh sebelum kita hadir di sini di ruang forum-forumnya. Teman-teman, sudah dijelaskan tentang manusia. Manusia adalah binatang politik. Itu tadi, sudah dijelaskan dari awal. Kenapa dia disebut sebagai binatang politik? Karena pertama, manusia sangat dekat dengan kehidupan politik tadi. Menentukan kehidupannya, haknya, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Itu kan sikap. Itu disebut sikap politik atas kehidupan. Berbagai cara kita coba renungkan, teman-teman, di apa istilahnya, di pendidikan kritis misalnya, di filsafat pendidikan kritis fase awal misalnya, saya coba jelaskan tentang kesadaran kelas. Ini sangat apa ya, kesadaran kelas ini kan hadir dalam ilmuwan pembicaraan tentang sosiologi, misalnya sosiologi, antropologi. Ada beberapa filosof yang membicarakan tentang bagaimana pendidikan hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tentunya untuk melihat dan kondisi itu mesti dilihat aspek permasalahan dan ketimpangannya. Secara filosofis mungkin ide-ide yang coba ditawarkan dalam setiap agenda filsafat pendidikan ini agak mengawam mungkin, tapi sebenarnya mencoba selalu mengarahkan pada aspek yang lebih konkret. Tapi udahlah, karena ini adalah pembahasannya tentang filsafat, jadi kita sedikit-sedikit filosofis dulu sedikit. Misalnya dalam konteks pembicaraan pendekatan pendidikan konstruktivisme, esensialis, dan perennial, itu kan banyak dipengaruhi progresivisme, pragmatis oleh ala John Dewey misalnya dalam sistem pendidikan yang dikooptasi nanti yang mempengaruhi dalam psikologi pendidikan, yang tentunya akan memberikan kita sedikit pandangan bahwa ternyata dalam wilayah filsafat pendidikan itu sendiri, teman-teman silakan koreksi, itu banyak tersebar. Silakan koreksi sendiri bahwa pembicaraan tentang filsafat pendidikan sedari awal hadir dalam menumbuh kembangkan seorang manusia. Biasa saja seorang manusia kalau anak-anak, murid terlalu normatif. Ya, kira-kira begitu. Jadi proses perkembangan dan pengajaran, kira-kira begitu. Itu dimaksudkan untuk berupaya menumbuh kembangkan ide dan pikiran, gagasan dalam konteks realitas kehidupan sosialnya teman-teman. Kira-kira begitu. Jadi kehadirannya itu mulai misalnya dari konteks filsafat pendidikan konstruktivisme, aspek dalam konteks kognitif, dalam mengembangkan ide-ide dalam realitas. Kira-kira begitu. Ada juga misalnya filsafat konstruktivisme, filsafat pendidikan pragmatisme. Itu kan dikembangkan oleh John Dewey di Amerika. John Dewey di Amerika yang diadaptasi oleh Margaret Mead. Ya, Margaret. Jadi Margaret ini sempat menjelaskan tentang bahwa ternyata pendidikan itu coba diarahkan kepada aspek-aspek yang lebih teknisi. Lebih berbicara tentang bagaimana misalnya pendidikan ini hadir sebagai upaya perubahan radikal dalam mengubah sebuah wajah pendidikan. Kira-kira begitu. Jadi fase-fasenya penting kiranya untuk memahami konsep-konsep itu tadi. Karena pada dasarnya kalau bicara kita soal pendidikan ke depan, itu kan cukup luas dalam skop apa dulu. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, saya akan mencoba mengkontekstualisasikan bahwa soal filsafat pendidikan kita itu mestinya dibumikan, diinternalisasi dalam konteks keindonesiaan. Kenapa kita seperti itu? Jangan terlalu banyak membicarakan soal barat, meskipun ada aspek-aspek yang mesti dipelajari dari mereka, tapi jangan semua. Karena identitasnya masyarakat Indonesia dengan masyarakat di luar daripada Indonesia tentu berbeda. Kebudayaan, masyarakat, dan ideologi yang berkembang pasti akan berbeda konteksnya. Makanya di fase-fase awal
misalnya dalam konteks bagaimana perjuangan dalam menghadapi fase-fase awal di Indonesia, ini sudah masuk Indonesia. Tidak usah terlalu banyak bicara soal Barat dengan istilah-istilahnya yang cukup meyakinkan. Ternyata tidak jauh-jauh beda dengan penjajah sebenarnya. Dalam konteks pendidikan kita di Indonesia, yang perlu kita tekankan bahwa ternyata kita juga punya makna filosofi tersendiri dalam konteks pendidikan. Makna filosofi tersendiri dalam aspek pendidikan. Di bagian-bagian awal kan fase-fase dalam mencoba, ada satu buku yang pernah saya baca ini, sering bacaan ada sejarah pendidikan nasional. Itu entah siapa, cukup tipis, itu coba coba dijabarkan tentang sepanjang sejarah bagaimana konsep pendidikan dan kurikulumnya sepanjang masa. Kira-kira begitu. Jadi awal-awalnya itu, sebelum kita membicarakan tentang kurikulum dan prosesnya tadi, itu kan lebih teknis. Konsep filosofi dalam konteks pendidikan kita sepanjang sejarah di Indonesia, di fase awal kan ada Ki Hajar Dewantara atau 3 serangkai lah dari awal. Mereka kan hadir dari gerakan politik. Bagaimana misalnya menghapus buta huruf. Mereka punya imajinasi bahwa salah satu upaya untuk membangun sebuah gerakan akan sebuah bangsa, kita membutuhkan pendidikan. Itu imajinasi awalnya mereka. Mereka kan orang-orang, pernah dengar istilah tiga serangkai? 3 serangkai. Indeseparti. Ada disebut Indeseparti. Perhimpunan apa itu? Indeseparti. Perhimpunan Hindia. Bahasa disingkat IP. Jadi Indeseparti ini dibangun oleh 3 serangkai. Mereka orang-orang yang keluar dari salah satu organisasi yang disebut Bondi Utomo di Stovia, seorang perkumpulan organisasi yang ada sebagai dokter di Jakarta, di Stovia pada saat itu. Kemudian keluar karena mereka tidak punya kesepahaman pemikiran dengan generasi tua yang ada di Stovia. Makanya mereka 3 serangkai ini tadi, Cipto Mangunkusumo, Edward Dawud Dekker dengan Ki Hajar Dewantara, membangun satu gagasan utama bahwa satu aspek yang paling penting dibutuhkan oleh gerakan orang Indonesia adalah membangunnya dari pendidikan. Itu tadi, membangunnya dari pendidikan. Hadirlah Indeseparti. Yang nantinya ini akan mengkooptasi, masuk itu kan gerakan politiknya. Nah nantinya kan mereka masing-masing punya gagasan tentang pendidikan. Dibangunlah Perguruan Nasional Taman Siswa yang ada di Yogyakarta. Nah itu dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewes Dekker itu sendiri sebagai salah satu pelopor pemikiran sebagai seorang sosialis, meskipun dia sedikit banyaknya cukup nasionalis, meskipun dia orang Indonesia kan bukan. Edward Dawud Dekker, dia bukan orang Indonesia, tapi jiwa nasionalismenya cukup kuat. Karena dia dipengaruhi oleh satu kesepahaman bahwa kita membutuhkan spirit dalam mempersatukan, meskipun nantinya akan dikritik oleh Netflix, seorang komunis dari Belanda. Itu kan yang punya banyak gagasannya di era-era di era-era membangun ini kan nanti diseperti kan jadi partai komunis nantinya. Ada nanti gerakan-gerakan partai komunis dan lain sebagainya. Nah, Netflix salah satunya sebagai seorang agitator dalam partai komunis, meskipun dikritik. Jadi kita bahas soal aspek 3 serangkai tadi, soal gagasannya, melihat soal pendidikan. Nah, kebanyakan dari dasar-dasar pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, teman-teman sebenarnya bisa akses di pidato honoris causa dari Ki Hajar Dewantara di saat 1956 kira-kira, sebuah penganugerahan oleh Universitas Gadjah Mada pada saat itu tentang kecakapannya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, pejuang pendidikan dan pelopor dalam kebudayaan. Dia diberikan honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada saat itu. Nah, perlu kita telisik kenapa demikian. Wah, ternyata dasar-dasar filosofi pendidikan nasional yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara sebagai agenda progresif, sebagai agenda radikal yang dibangun oleh Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, salah satunya yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara ada 3 konsepnya. Ingar Sasuntelodo,
Imad Diyah Mangunkarso dengan Tuturi Handayani. Artinya di depan menjadi teladan, di tengah menjadi semangat atau membangun spirit atau motivasi, yang di belakang memberi dorongan. Itu kan prinsip dasarnya Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikannya. Itu kan nilai-nilai inilah yang akan nantinya coba diinternalisasi dalam konsep pendidikan ketaman siswaan, perguruan taman siswa oleh Ki Hajar Dewantara di fase-fase awal. Nah, inilah sebuah upaya membangun sekolah rakyat di saat misalnya, meskipun ini mesti saya sampaikan bahwa ternyata Belanda juga sebenarnya sudah membangun sekolah, sudah ada sekolah yang dibangun. Tapi yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ternyata pendidikan yang dibangun oleh Belanda itu hanya sekedar membangun aspek intelektual, aspek materialisme, dan pragmatisme. Itu yang mereka bangun. Artinya apa? Aspek intelektual pengetahuan, aspek untung rugi, karena yang di fase awal yang dibangun Belanda itu hadir pendidikan sebagai ada tenaga kerja yang ahli di bidang bisa menghitung. Jadi yang ajarkan itu menghitung, membaca. Meskipun ada sebagian juga sekolah, kayak misalnya di HBS, yang sudah belajar tentang bahasa Belanda. Itu tapi tidak semua. Cuman diakses oleh kaum-kaum priai. Dan salah satunya adalah, yang mengakses itu adalah Ki Hajar Dewantara. Karena dia adalah seorang pangeran. Dia pangeran di Yogyakarta. Kira-kira begitu. Dari artinya, karena dia punya satu pemikiran bunuh diri kelas, menghilangkan karena kenapa saya bilang dia bunuh diri kelas? Karena dia menghilangkan label kebangsawanannya. Dia melepas itu, masuk membangun sebuah sistem filosofi pendidikan Indonesia yang nantinya coba diinternalisasi dalam gerakan kebudayaan. Nah, yang membedakan dia membangun pendidikan dengan Belanda, tentunya satu yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara tentang sistem intelektualitas, itu masih bisa diambil oleh pendidikan Barat. Yang kedua yang membedakan adalah kita punya kodrat dasar, yakni sebuah identitas yang tidak dimiliki oleh orang Barat, yakni kebudayaan. Nah, di situ mulai pendidikan Indonesia coba bermukim. Wah, ternyata pendidikan itu mesti juga dicoba diadaptasi oleh konteks kebudayaan Indonesia. Nah, itu kita mulai membicarakan tentang konteks kebudayaan yang nanti lebih besarnya ada di alam. Makanya kan nanti ada pembahasan tentang kodrat alam dan kodrat saman. Ada istilah Setgeist yang dibangun kisah kemarin, Setgeist. Ya, sudah dari awal memang dibangun. Sudah adaptasi sistem pendidikannya Ki Hajar Dewantara, kodrat saman. Jadi ini nanti yang akan menjadi sebuah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana membangun seorang manusia yang mampu membumi dalam bumi Indonesia, karena pendidikan itu hanya mampu diakses oleh kaum bangsawan. Makanya hadirlah sistem pendidikan ini tadi yang mampu mengakomodir kepentingan pribumi, kira-kira begitu. Jadi sistem pendidikan ini, teman-teman, mesti kita bersama. Mereka punya yang satu hal yang membuat saya tergugah dari prinsip pemikiran ini, sistem filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara dan dasar-dasar pendidikannya, yang membuat saya tergugah adalah mereka punya program dan misi yang jelas. Kenapa mereka punya program dan misi yang jelas? Karena tentunya mereka berhadapan-hadapan dengan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun misalnya Ki Hajar Dewantara punya privilege atau 3 serangkaian tadi, Cipto Mangkusumo dengan Edward Dekker, tapi pada nantinya cuma 1 tahun itu Indonesia Party hadir. Tapi 1 tahun itu juga dia juga cukup memberikan satu pukulan telak untuk pemerintah kolonial Belanda dengan membangun taman siswa. Kira-kira itu tadi. Kenapa dia sebut pukulan telak? Karena pertama, mereka hadir untuk membangun sekolah-sekolah rakyat yang tidak mampu diakses oleh kaum-kaum pribumi. Kira-kira begitu. Yang pada dasarnya semua orang mesti akses pendidikan. Kira-kira begitu. Jadi untuk membangun Indonesia, karena dia berhadapan-hadapan dengan kolonialisme Belanda, artinya apa? Bahwa sasaran utama atau senjata ampuh utama, jadi bukan bambu runcing yang selalu diajarkan oleh kita, tapi pendidikan. Senjata utama kita adalah sudah dimaknai dan sudah dikonfirmasi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ternyata kita butuh
pengetahuan untuk melawan kolonialisme Belanda. Makanya satu kritik yang paling banyak, yang paling saya coba berikan ke teman-teman satu kritiknya Ki Hajar Dewantara di saat andaikan saya seorang, karena dia seorang jurnalis juga ya, seorang jurnalis, Dewantara juga seorang penulis, dan beberapa orang-orang pada saat itu dia menjelaskan tentang ada satu medianya itu tulis andaikan saya seorang Belanda, andaikan saya seorang Belanda, pada itu andaikan saya seorang orang Belanda, itu adalah sebuah kritikan terhadap kolonialisme Belanda di saat memperingati 100 tahun kemerdekaannya orang Belanda di Jerman, di Prancis pada saat itu. Nah, saat itu pula dia diasingkan, dan Tiga Serangkai itu dan Indische Partei dianggap sebagai organisasi yang terlarang pada saat itu. Kira-kira demikian teman-teman. Nah, pembelajaran dan apa saja yang mesti kita jadikan sebagai dan bisa ditarik benang merahnya dari sistem yang coba dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Selain dia menggagas sebuah dasar-dasar pendidikan, dia juga punya sikap politik dan tidak takut di depan kekuasaan. Pendidikan hadir di zaman kolonial Belanda karena mereka paham sedari awal bahwa ternyata pendidikan itu sebagai upaya untuk mendominasi. Meskipun mereka mendapat mengecap pendidikan, mereka tidak cukup diberikan pemahaman budi pekerti luhur dan pembicaraan tentang bagaimana pendidikan itu mesti diakses secara setara, egaliter, diakses secara setara. Sudah ada aspek ketimpangan itu tadi. Makanya kenapa Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai pelopor kebudayaan, karena itu tadi mereka berangkat dari misi-misi utama tentang kebudayaan yang ada di Indonesia tanpa adanya diskriminasi atas etnis. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, sepanjang sejarah, kalau kita coba telusuri dasar-dasar pendidikan ini hadir dalam menyongsong kemerdekaan yang nantinya akan coba digagas. Ini coba kita melompat jauh. 32 tahun itu kan yang anggap saja adalah tahun matinya Indonesia, karena dia adalah zaman kegelapan yang ada di Indonesia. Sama halnya pembantaian Nazi di Holocaust di Jerman. Ada sebuah kematian zaman. Satu saja yang saya mau jelaskan yang ada di Orde Baru, bahwa satu sumbangsi besar Orde Baru di saat pemerintahan Soeharto adalah pembunuhan intelektualitas angkatan 66 yang dikirim oleh Soeharto sebagai seorang tenaga ahli yang nantinya akan membangun bangsa Indonesia, tapi diasingkan, yang bernama eksil hari ini. Jadi mereka adalah keluarga negara Indonesia, tapi tidak diakui di Indonesia karena dianggap menyimpang dari gagasan utama tentang Indonesia di pada masa Soeharto. Yang kita kenal jangan jauh-jauh, yang kita kenal dengan di fungsi ABRI, yang di sebuah pemerintahan yang ditopang oleh militer. Itu garis besarnya, yang ditopang oleh militer. Jadi satu sumbangsi besar yang dihadirkan 30 tahun Soeharto adalah membangun sistem politiknya dari bawah komando negara dan sistem militer. Dan sumbangsi besarnya terhadap pendidikan adalah ada kurikulum rencana perjuangan, ada tuh fase-fasenya sebenarnya. Kita tidak usah bicara soal itu, soal kurikulumnya. Karena pasti ada kurikulum 45, ada kurikulum 77, itu berganti dan selalu ada namanya. Ada kurikulum pembangunan disesuaikan dengan konteksnya. Soal kebijakan, makanya saya bilang tadi, saya sampaikan di awal bahwa sistem politik mempengaruhi dalam konteks pendidikan, karena dia satu elemen yang akan menunjang sebuah keberlanjutan sebuah kekuasaan, keberlanjutan sebuah negara, dan lain sebagainya, tergantung perspektif yang mau dibangun oleh pemerintah. Kalau dia menganggap bahwa sebuah kemajuan dibangun di atas pendidikan, yang tentunya tidak diefisiensi pendidikan, itu yang satu. Tidak mungkin akan diefisiensi atau tidak akan mungkin dijadikan sebagai prioritas, hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan sebuah bangsa. Kira-kira begitu. Jadi kurikulum itu selalu akan ada fase-fase pembaharuan dalam konsep pendidikan kita. Nah, tentunya, kalau kita misalnya telusuri dasar-dasar pendidikan kita yang sedari awal coba diadaptasi, ada satu gagasan yang akan saya jelaskan, bahwa ternyata di pasca reformasi, gerakan yang dibangun oleh Indonesia dalam sektor pendidikan, ternyata pendidikan kita dibangun di atas hanya untuk mengontrol kekuasaan. Itu tadi. Kenapa dia hanya untuk mengontrol kekuasaan? Karena pertama,
pemerintah cukup cukup cerdas mengetahui bahwa ternyata teori hegemoni itu ketika misalnya pendidikan mampu dikuasai, didominasi dan diberikan sebuah perspektif yang mengekang, dia mampu menjadi salah satu upaya penyebarluasan gagasan untuk menopang kekuasaan. Itu mampu dilihat di saat misalnya di saat mahasiswa Universitas Indonesia menjadi sebuah kampus perjuangan Orde Baru. Jadi pernah di saat 1966 di UI kemarin sebagai sebuah lembaga pendidikan menjadi salah satu pelopor yang yang menurunkan kebijakan Soeharto, yang menurunkan Soekarno, ya, menurunkan Soekarno. Jadi hadir di saat itu plang nama di UI namanya Kampus Perjuangan Orde Baru. Kira-kira begitu. Yang menopang bagaimana pemerintahan coba dihegemon dalam konteks pendidikan. Jadi mereka punya satu konteks aspek yang beriringan. Kira-kira begitu. Signifikansi dalam konteks pendidikan sangat mempengaruhi arah dan jalannya sebuah bangsa ini. Makanya kadangkala misalnya gerakan mahasiswa cukup mesti diperhitungkan dalam konteks dalam berbangsa, berbangsa dan bernegara, ansai. Jadi artinya dia adalah sebuah gerakan politik yang mesti diperhitungkan, kira-kira begitu. Dia bukan sebagai gerakan moral, tapi dia adalah gerakan politik. Jadi mahasiswa itu adalah gerakan politik. Dia punya jejak sejarah, membangun solidaritas di tengah-tengah masyarakat dalam menumbangkan sebuah kebijakan, menumbangkan sebuah pemerintahan, sebuah perubahan radikal dalam menyusung agenda perjuangan. Kira-kira begitu. Membangun sebuah agenda perjuangan dalam sistem pemerintahan. Nah, tentunya di saat misalnya di angkatan 66 di plang nama di Universitas Indonesia dibangun plang nama Kampus Perjuangan Orde Baru, di 98 ditandai dengan runtuhnya pemerintahan 32 tahun Orde Baru, menjadilah situ Kampus Perjuangan Rakyat UI. Apa yang mau saya jelaskan? Bahwa satu entitas pendidikan tinggi atau satu institusi pendidikan itu punya signifikansi besar dalam jejak sejarah perjuangan Indonesia dalam memberikan sebuah proyeksi bahwa tentunya sebuah pengetahuan yang coba didominasi dan coba dikooptasi oleh pemerintahan dalam menopang sebuah keberlanjutan kekuasaan itu sangat menyimpang. Ada hal yang berbahaya karena sedari awal itu sudah jauh dari prinsip dasar pendidikan kita yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Mereka membangun kekuasaan dan ditopang oleh pendidikan. Nah, artinya apa? Bahwa kehadiran beberapa tuntutan di kanda-kandaya di angkatan 98 dalam sektor pendidikan, supremasi sipil, turunkan Soeharto, turunkan harga BBM, hapuskan nepotisme, nepotisme dan kroni-kroninya dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu satu upaya gagasan dalam menunjang sistem pendidikan kita hari ini. Tentunya seperti itu. Ada sebuah tulisan yang ada di Tempo yang saya ingat sekali soal bahwa angkatan 2019 patut dijadikan sebagai salah satu tempat belajar manuver gerakan mahasiswa menuju pemilu 2024. Sebuah tulisan yang dipublikasikan oleh Tempo pada saat itu, jejak yang dibangun di beberapa daerah, meskipun sangat kurang yang disebutkan tentang Makassar, meskipun ada yang disebutkan Universitas Hasanuddin pada saat itu, dalam upaya menggagalkan, dalam upaya menolak tiga periodenya Jokowi pada saat itu. Itu kan sebuah esai yang ditulis oleh Tempo, bahwa ternyata angkatan 2019 bisa dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah baru. Yang tadinya mahasiswa selama 21 tahun tunduk atas gadgetnya, tunduk atas gawainya, ternyata mereka menjelma sebagai sebuah gerakan politik baru yang memberikan kita optimisme
ya memberikan sebuah optimisme baru, sebuah harapan baru. Oh ternyata yang tadinya yang tadinya adalah mahasiswa hanya sekedar manut-manut saja di dalam ruang kelas, mereka menjelma hadir sebagai gerakan politik baru yang pada saat itu ditandai dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang coba ditolak dalam sistem kebijakan yang coba dikeluarkan oleh negara. Dan salah satunya yang paling disorot adalah sistem pendidikan. Apa tadi ada pembaharuan dalam konteks kebijakan, misalnya ada isu-isu tentang Sikdisnas, misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2005 yang diberikan ruang untuk menjadi satu kebijakan utuh kayak Omnibus Law, sistem satu pintu. Artinya ada proses penyederhanaan sebuah kebijakan dalam memberikan satu proyeksi imajinasi, ya, proyeksi dan imajinasi bagaimana pendidikan hanya membicarakan tentang untung rugi. Itu satu hal mau membicarakan tentang aspek untung rugi. Nah, kalau kita mau cross check, kalau misalnya pendidikan sudah bicara soal untung rugi, artinya apa? Penyelewengan atas nilai-nilai dasar yang coba dibangun oleh pendidikan sudah jauh dari nilainya. Kenapa? Kenapa, teman-teman? Kalau anak ekonomi tidak ada masalah. Karena kan mereka memang diperuntukkan untuk tenaga kerja ahli di wilayah konteks ekonom. Tidak apa-apa kalau misalnya dia anak-anak teknik. Karena dari awal mereka memang hadir sebagai tenaga kejuruan di wilayah teknis. Kalau anak-anak humaniora seperti apa? Anak-anak pendidikan bagaimana? Nah, itu kan yang mesti dipertanyakan. Wah, ternyata asas utama membicarakan soal pendidikan yang mesti kita ketahui pertama, kalau dia perspektifnya untung rugi, ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah karena sedari awal pendidikan itu hadir untuk mempertajam pemikiran, kalusan jiwa, dalam bagaimana menuntun kita sampai pada konteks menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di realitas, teman-teman. Itu kan konkretnya kan di situ, pendidikan. Nah, kalau misalnya ada pendidikan yang jauh dari realitas kehidupan tak, atau seolah-olah ketika misalnya kita kembali ke kampung kita, sudah jauh berjarak itu antara ilmu tak tidak selaras dengan kehidupan keseharian tak yang ada di kampung. Oh, ada yang bermasalah dari sistem pendidikan kita. Atau misalnya jijik dengan cangkul misalnya. Contohnya Nabi itu, atau jijik dengan cangkul, atau tidak mau ke sentuh tanah, atau tidak mau ke sawah, ke kebun. Berarti ada yang bermasalah dalam sistem pendidikan kita yang dibangun. Karena mereka menaruh sebuah kurikulum atau gap atas pemikiran dan realitas kehidupan kita. Nah, itu kan ada yang bermasalah. Makanya di fase awal dalam membicarakan tentang sistem pendidikan ada trilogi antara, contoh kasarnya adalah mahasiswa, lingkungan dia hidup, dan keluarga. Ini kan penting. Nah, trilogi ini dibangun sebagai upaya membangun sebuah realitas pendidikan bahwa ternyata pendidikan itu untuk satu subjek manusia tidak cuma tumbuh dalam pendidikan, meskipun banyak dipengaruhi di pendidikan. Di pendidikan tinggi mungkin iya. Intinya apa? Sedari awal trilogi ini tadi mesti dibangun. Madrasah awal manusia itu ada di dalam keluarga. Yang kedua adalah bagaimana kita dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan. Kira-kira begitu. Jadi anggap saja misalnya begini, contoh sederhananya dalam konteks lingkungan, itu kan trilogi yang tidak pernah akan terlepaskan. Konfirmasinya nanti ada di sistem pendidikan. Nah, pembentukan lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Contoh kasarnya adalah di saat misalnya kau adalah pemain judol dan kau sering berkawan dengan orang yang main judol, sedikit banyaknya kau akan dipengaruhi. Mulai dari kalau misalnya secara aktualisasi masih kau bisa tahan, tapi secara pemikiran sudah ada terkontaminasi ke pemikiran itu. Atau contoh kasarnya adalah saya merokok dan dari awal saya tidak merokok. Di satu saya berteman dengan orang yang merokok, saya ikut merokok karena saya di lingkungan orang-orang yang merokok. Meskipun ditandai, tidak bisa generalisasi, tidak bisa diumumkan semua bahwa semua akan seperti itu, tapi ada pengaruhnya. Kalau bukan dari paradigma, ya tindakan. Tentunya kan begitu. Nilai-nilainya kan di situ. Bahwa pengaruh atas tindakan tentunya itu terpengaruh dalam konteks pemikiran. Itu tadi. Nah, pembicaraan tentang trilogi itu tadi, bahwa konteks pendidikan kita hadir sebagai upayanya yang paling mendasar adalah
pengaruh-pengaruhnya atas metode pengasuhan. Metode pengasuhan, lingkungan sekitar, dan pendidikan. Nah, kalau di dalam institusi pendidikan, ada guru, ada siswa. Jadi dia ada kolaborasinya di situ. Ada yang menuntun itu tadi. Makanya sistem pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara ada yang mesti kita apa tadi? Kodrat zaman dan kodrat alam. Ada kodrat zaman dengan kodrat alam yang mesti kita lampaui. Kira-kira begitu. Karena pembelajaran di Indonesia atau sedikit banyaknya kita belajar tentang aspek lokalitas masih dekat dengan aspek mistisisme, kebudayaan, mitologi, kepercayaan terhadap dewa-dewi dan lain sebagainya. Itu kan masih banyak dipengaruhi oleh masyarakat kita sampai hari ini. Masih tidak bisa dinafikan. Meskipun misalnya secanggih-canggihnya kita mempergunakan alat teknologi, tapi irisan pemikiran kita, kepercayaan kita, itu masih banyak dipengaruhi oleh mistisisme. Mistisisme itu jangan dipahami bukan sebagai ilmu pengetahuan, itu juga pengetahuan. Mitos dan lain sebagainya, itu juga pengetahuan. Artinya apa? Kita banyak beririsan dengan konteks kebudayaan. Kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Bahwa prinsip pengajaran itu tadi, sedari awal, mestinya melampaui dalam konteks kodrat alam. Tidak boleh kita terlepas daripada aspek itu. Nah, itulah cara dan upaya menggali nilai-nilai kodratnya sebagai manusia Indonesia. Nah, itu kan kita mulai mempertanyakan, apa sih kodrat Indonesia? Kalau bahasanya kan negara bilang pasti Pancasila. Itu kan bilang tuh falsafah dasar yang coba diadaptasi, itu kan biasa bicara soal itu. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai dasar yang coba kita mau canangkan adalah saya tidak menolak Pancasila, tapi nilai-nilai yang coba ditanamkan itu cukup problematik di realitas. Kenapa dia problematik? Karena pada dasarnya dia mencoba mengkooptasi Pancasila sebagai sebuah dasar negara, sebagai falsafah. Di sisi lain juga mereka korupsi. Makan juga, korupsi juga dana haji. Al-Quran lagi. Atau, saya bingung juga. Dosa, Mak. Astagfirullah. Artinya apa? Bahwa ada yang bermasalah dalam sistem pendidikan kita yang hadir. Yang kedua adalah tentang bagaimana melampaui kodrat zaman. Filosofi pendidikan yang coba dibangun Ki Hajar Dewantara, meskipun dia adalah sudah menghadapi sebisa mungkin sudah satu abad mungkin yang lalu, tapi kenapa dia masih relevan hingga hari ini? Karena dia sudah memprediksi dari awal konteks-konteks kebudayaan, sudah melampaui zaman, bahwa sistem pengajaran dan ilmu pengetahuan yang ada dalam pendidikan sudah semestinya mempertimbangkan pola pengasuhan dan pola aspek kebudayaan manusia. Itu tadi. Teman-teman bisa cross check. Coba kalau mau percaya silakan cross check pidatonya sama dasar-dasar pendidikannya. Banyak sudah dijelaskan tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Yang tadi ini kan bahwa manusia mesti dibimbing dan dibina menuju memahami identitasnya sebagai seorang manusia. Karena sedari awal pendidikan itu hadir sebagai upaya dalam memberikan kita satu kodrat. Kodrat itu teman-teman pahami. Istilah kodrat itu dia bisa disepadankan dengan potensi. Paham sampai di sini? Teman-teman, potensi. Atau misalnya seperti ini, teman-teman diberikan sebuah program, sebelum menjalankan sebuah program, teman-teman diberikan sebuah skop utama dalam bidang-bidangnya masing-masing. Nah, potensinya teman-teman diupayakan punya potensi menjalankan program sesuai dengan bidangnya. Jadi kodrat zaman yang dimaksud ini adalah kodrat atau potensinya sedari awal dia mesti melampaui zaman atau program itu setidak-tidaknya mampu menghadapi masalah terkini. Kira-kira begitu. Kenapa disebut kodrat zaman? Selain daripada alamnya diketahui, kontekstualisasi kebudayaannya, dia mesti juga masuk dalam konteks alam zamannya. Artinya bahwa
selain daripada masa lalu sebagai bentuk pembelajaran, masa depan adalah sebuah proyeksi atas pemikiran, bagaimana juga visi dan misi coba apa ya istilahnya mampu ditransmisikan, kira-kira gitu, mampu ditransmisikan dalam konteks zaman itu sendiri, mampu sederhananya ya mampu menghadapi problematika yang hadir pada hari ini, kira-kira begitu. Jadi pemetaan ya penting, kiranya ada bentuk atau pemetaan roadmap, ternyata ada peta konsep ke depan yang teman-teman akan urai satu-satu masalah apa yang akan hadir dalam kebijakan ke depan, memproyeksikan apa yang akan keluar, dicanangkan. Jadi ceritanya menjemput masalah. Yang pertama adalah menghadapi masalah, yang kedua adalah apa istilahnya, bahwa setidak-tidaknya bahwa pendidikan kita hadir untuk menghadapi masalah, hadap masalah, dan mampu mengurainya secara emansipatif. Kira-kira begitu intinya. Bahwa ternyata proyeksi itu hadir sebagai upaya menjawab beberapa rentan waktu ke depan. Teman-teman kan dari pengurus, misalnya dari pengurus Dewan Mahasiswa misalnya, sudah membangun sebuah roadmap, peta atau pemetaan selama 1 tahun ini. Di bulan pertama, kita mau jalankan program apa? Kedua apa? Ketiga apa? Nah itu maksud saya, bahwa ternyata kita mesti menjalankan sebuah program yang nantinya akan mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan tadi sampai ke akar-akarnya. Itu disebut kodrat zaman. Mampu menghadapi zaman. Setidak-tidaknya apa yang kalian hadapi hari ini, wujud nyata ketimpangan. Jadi sebelum kita mengerti tentang ketimpangan, setidak-tidaknya kalau pukulannya sapam sudah sampai di kepala, pasti akan mengerti kok bahwa yang represivitas atas penjaga kekuasaan itu memang hadir di depan kita. Bahwa penjilat atas ilmu pengetahuan, mereka yang mengerti atas pengetahuan, ternyata itu hanya berguna untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya mereka hanya mencemooh orang-orang yang aksi demonstrasi sebagai salah satu bukti nyata tentang politik kemahasiswaan. Kadang-kadang menemukan begitu, dan kulihat di depan mataku ada yang gas-gas biasa. Ingat apa kata lo? Arogan menjadi mahasiswa. Orang dia yang mau kapeng. Sikap politik itu. Maksud saya tidak menyalahkan dia secara individu, tapi saya menyalahkan sikapnya atas orang yang demonstrasi. Dia sebagai seorang apa terserah, tapi sikap yang kupandang dari dia adalah dia mengeluarkan satu tindakan-tindakan reaksioner yang kontra revolusioner, yang kontra atas perjuangan yang dibangun oleh gerakan mahasiswa. Yang tentunya mereka hadir secara kolektif membangun gerakan bukan hanya semata-mata untuk dirinya, tapi yang kemungkinan besar itu akan berefek pada dia nantinya. Sungguh kurang ajarnya mereka. Setidak-tidaknya kau mendukung mereka kalau kau tidak mau ikut terlibat. Kira-kira begitu. Maksud saya bahwa dalam konteks sistem pendidikan, kenapa hadir satu fenomena-fenomena seperti itu? Oh ternyata ada ruang kosong atau pemaknaan atas prinsip dasar budi luhurnya manusia yang kehilangan itu tadi. Ada aspek yang terlempar, ada aspek yang tidak dipahami sedari awal, bahwa ternyata kita punya memori kolektif, kesadaran kolektif yang mesti diasah. Seorang penggagas pendidikan paling revolusioner yang ada di sana di Brasil, ada Paulo Freire. Teman-teman pernah dengar? Sebenarnya sangat berhati-hati menjelaskan Paulo Freire hari ini sebenarnya, tapi karena dia adalah sebuah transmisi gagasan pendidikan yang ada di Brasil, tentunya kan sesuai dengan konteks yang ada di Brasil. Tapi tentunya mesti kita pelajari bersama bahwa gagasan tentang bagaimana analisisnya melihat konteks pendidikan, bahwa semestinya ada gerakan alternatif atau ada aspek pembebasan dalam sektor pendidikan yang mana mau dibebaskan sebenarnya. Bahwa setidak-tidaknya pendidikan itu hadir bukan untuk membelenggu. Setidak-tidaknya pendidikan itu tidak ada, karena sejauh ini pendidikan yang ada di Indonesia banyak dipengaruhi oleh struktur hierarki.
dan apa ya, dan paternalisme. Itu tadi saya jelaskan tentang paternalisme, tentang kau anakku, karena kau anakku mesti kau ikut cukur ke rambut nak. Apa hubungannya rambutku dengan otakku, tolol? Misalnya gitu tadi, yang mesti kujelaskan ke mereka adalah meskipun sudah ada nilai-nilai tadi, saya mesti juga menjelaskan bahwa nilai-nilai itu tadi ketika misalnya dia melembagakan dalam sebuah kebudayaan dan menghambat peradaban dan kebudayaan, kenapa tidak? Mesti dihilangkan saja. Simpan dulu itu moralmu dulu di belakangan. Yang mesti dipertanggungjawabkan adalah otakku dulu. Meskipun ya kadang-kala kita selalu diberikan pelipur lara, penghapus gejala-gejala, obat-obat gejala. Biasanya dikasih biasa obat-obat. Obat-obat itu berupa penyuntikan bahwa tidak akan mungkin kau dipandang sebagai orang cerdas kalau tidak punya etika. Tunggu dulu, etika itu belakangan. Dia tindakan. Bertentangan dulu dalam aspek ilmu pengetahuan dulu. Kita diskusi dulu. Kalau kau cukup rasional dalam mempertentangkan apa yang kita bicarakan, saya ikut etika kau yang berlaku. Tapi jangan dulu rebutan rambutku. Bisa jadi misalnya, ini contoh bahwa rambut itu adalah sebuah simbol kebebasan misalnya, mahkota dari seorang manusia. Tidak ada hubungannya dengan isi kepalanya. Meskipun mempunyai irisan sebenarnya. Tapi maksud saya, dia tidak punya satu unsur apapun atau identitas apapun bahwa dia nakal atau dia kriminal. Itu tidak pernah masuk di akalku bahwa dia kriminal itu gondrong misalnya. Tato itu maksudnya bukan kriminal, asik. Oi kapan? Mak kali deh ini. Anak oi. Anak pang, anak pung, anak panra. Ini contoh, itu contoh. Meskipun PAN juga sebenarnya adalah gerakan politik, itu mesti dipahami. Aneh tadi ini. Sementara supaya tidak sedikit kaku jadi membicarakan soal gagasan tentang sebuah arena kebudayaan yang berlangsung di pendidikan kita, tentang konsep paternalisme dengan struktur hierarki. Kalau di sekolah mungkin ini masih tidak apa-apa, tapi menurutku tidak bisa dinormalisasi. Tapi kalau masih itu di dalam sektor pendidikan tinggi cukup bermasalah menurutku. Karena pertama, membicarakan ilmu pengetahuan sedari awal tidak setara. Kenapa tidak setara, teman-teman? Karena pertama adalah kita dianggap sebagai sebuah tong kosong yang mesti diisi. Tunggu dulu, bos. Ada organisasiku. Asik. Anjay. Anak-anak organisasi ini, bos. Ya misalnya, karena ada juga anak organisasi yang tidak membaca. Misalnya. Ada juga anak-anak yang maksudnya mereka dibangun di atas konsep-konsep pemikiran militer. Ada juga organisasi begitu, di bawah konsep-konsep militer. Jadi dia semi-semi ABRI. So, dia semi-semi militer. Ada juga begitu toh. Tapi dalam konteks ini tadi, bahwa ternyata ruang reproduksi bagaimanapun visi dan programnya, tentunya mereka hadir dalam proses perjuangan dan upaya membangun aspek intelektualitas. Tidak ada satupun organisasi yang menolak intelektual. Itu menurut saya. Nah, itu yang mesti dibangun dalam konteks yang mesti dibiasakan mentradisi, dan sebisa mungkin itu bisa menjadi sebuah proyek strategis. Asik. Apa PSN? Proyek strategis nasional. Artinya dia bisa menjadi sebuah program utama arah juang teman-teman di Dewan Mahasiswa utamanya. Apa sih misalnya yang hari ini akan memulung kita? Tidak usah jauh-jauh. Sama yang disebutkan tadi tentang rilisan Tempo di Tempo Publishing tadi soal manuver gerakan politiknya. Wah, ternyata kita terlalu lama tunduk di atas gawainya masing-masing, teman-teman. Gawai itu bisa berupa iPad, bisa berupa handphone, bisa berupa alat-alat yang memungkinkan teman-teman tunduk di atas objek-objek teknologinya. Apa dia bawa objek-objek gawainya dan lain sebagainya, dan mengabaikan prinsip dasar tentang kehalusan dan ketajaman pemikiran teman-teman. Itu mesti diasah. Teknologi itu satu instrumen, tapi tidak semua tumbuh di situ. Itu maksud saya. Sejauh mana tentang teknologi hari ini, tentunya mereka tidak akan pernah bisa membaca tentang perasaan. Asik. Di perasaan tumbuh. Ini dalam konteks dalam konteks pendidikan.
itu mereka akan tumbuh dalam proses yang membangun kebiasaan hingga menjadi tradisi, hingga apa teman-teman, hingga nantinya teman-teman punya proyeksi. Oh, ternyata tradisi berpikir kritis itu penting dalam sebuah agenda organisasi. Apa tujuannya, teman-teman? Karena kalian adalah sebuah organisasi alternatif. Dia alternatif tentunya karena dia adalah bukan organisasi pengkaderan, tapi mendistribusikan. Iya. Nah, arahnya itu tentunya di situ, wilayah-wilayah itu. Dia lebih politis nih, hadir sebagai sebuah gerakan bagaimana bisa mampu mendistribusikan gagasan tentang problematika hari ini. Jadi upaya kan ke sana, program-program yang coba mau dibangun dalam konteks pendidikan yang ada di khususnya di UIN Alauddin di Makassar, asik. Kampusin juga atau barak militer. Lebih progresif kuliah itu sapamnya kebanding mahasiswanya. Alah, maksudnya lebih terorganisir menurut maksudku. Lebih terorganisir itu sapam dalam kebanding mahasiswanya. Jadi kalau diperhadap-hadap, jadi kalau misalnya mahasiswa berhadapan-hadapan dengan sapam, dipukul mundur itu mahasiswa. Dipukul mundur. Kira-kira begitu. Jadi itu apa istilahnya? Itu ilustrasi tentang bagaimana misalnya kesadaran politik kita hari ini tidak lagi membicarakan tentang satu entitas gerakan yang sudah semestinya dipahami bersama bahwa kita mesti belajar di angkatan 2019. Sudah mencetak satu politik baru bahwa ternyata politik moral tidak bisa jadi meskipun dalam catatan dokumentasi yang dibangun oleh Tempo yang satu-satunya spirit yang dibangun oleh gerakan anak-anak 19 pada saat itu. Saya sebut anak 19 saja nah karena entitas gerakan itu dibangun di atas kompleksitas gerakan banyak. Saya sebut saja di tahun-tahun itu dibangun di atas sebuah entitas gerakan menggunakan spirit bahwa tugasnya mahasiswa untuk turun ke jalan menentang sebuah kebijakan. Itu motivasi awalnya. Dan sudah semestinya angkatan setelahnya mestinya belajar dari situ. Dia mau jauh-jauh 98, yang dekat-dekatmu 2019. Cara-cara mau ke saksi bisu, asik saksi bisu. Iya, kalau ada saksi mata, silakan bacanya Sino Gumira Aji Dharma. Ada juga bukunya tentang saksi mata. Bagaimana kita dihancurkan, dilepaskan mata, bagaimana telinga mendengar, diperteli di saat Orde Baru. Dan hari ini sistem kebijakan politik sangat mempengaruhi aspek pendidikan. Lagi-lagi saya jelaskan ke teman-teman bahwa ternyata sistem pendidikan kita tidak pernah jauh-jauh dari konsep dasar dan semakin jauh dari asas filosofisnya yang paling mulia. Asik. Kenapa saya bilang yang paling mulia? Karena dari awal mereka jelas programnya melawan kolonialisme Belanda, melawan kelas penguasa yang tadinya hanya untuk diperuntukkan oleh tenaga kerja murah, upah murah. Mereka hanya digunakan sebagai alat-alat untuk mengkokohkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Itu pendidikan itu hadir, dan kehadiran falsafah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara untuk menentang kolonialisme. Nah, hari ini kita diperhadapkan sebuah kurikulum yang notabene-nya masih belum tapi bukan merdeka di sekarang deep learning yang diarahkan pada konteks. Jadi masih dipahami deep learning itu adalah sebuah kurikulum yang coba digagas oleh Abdul Muti Kandaya di Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sama Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, membangun asas tentang kurikulum deep learning dan gagasan tentang bagaimana membangun satu upaya sistem pendidikan yang diramu undang-undangnya menjadi satu. Nah, tentunya kalau kita mau telisik ini deep learning, toh teman-teman, karena ini yang kupelajari juga sekarang tentang sebuah bukan bahasa yang baru. Jadi dia kalau kita misalnya meng-cross check tentang deep learning, teman-teman bisa cross check sendiri bahwa dia bukan istilah baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Deep learning itu adalah sebuah bentuk pembelajaran yang mengarahkan kita pada konteks penemuan. Ada temuan barunya, mahasiswa, peserta didik, dan lain sebagainya. Dia mengarah kepada penemuan. Kalau kurikulum Merdeka kemarin,
tidak jauh beda aja sebenarnya. Diarahkan pada proyek, tidak dijauhkan pada penemuan-penemuan juga. Sama aja sebenarnya, istilah baru aja. Kira-kira begitu. Sangat menentukan kebijakan. Jadi sistem kebijakan politik sangat mempengaruhi aspek-aspek perjuangan kita dalam kondisi kemahasiswaan, konteks kemahasiswaan. Kira-kira begitu. Apa yang jadi masalah hari ini, teman-teman? Ada yang mau didiskusikan tentang masalah misalnya? Soal perjuangan Aldi, satu dulu. Kan sebenarnya ada konteks yang lebih jauh sebenarnya secara kolektif kemarin disadari. Tapi kita bicara soal Aldi saja dulu. Aldi adalah sebuah representasi tentang bahwa kita bisa saja jadi seorang Aldi selanjutnya. Kenapa demikian, teman-teman? Kalau secara prosedur dia sudah melewati fase prosedurnya. Secara prosedur dia sudah melewati itu. Yang kedua adalah karena dia melapor di PT UN, karena dia melapor, dia diintimidasi. Intimidasinya berupa satu, ditahan nilai KKN-nya. Yang kedua, dikabari orang tuanya. Secara psikologis pasti terkena. Tapi satu hal yang bisa kupelajari dari keberaniannya dari Aldi, bukan Darwin di Al-Haidi. Satu yang mesti teman-teman, satu apresiasi keberaniannya, bahwa ternyata masih ada orang-orang yang masih memperjuangkan haknya sebagai seorang mahasiswa, sebagai sikap politiknya dalam memperjuangkan. Ini bukan cuma diriku sebagai orang yang akan diskorsing, sebagai orang yang diintimidasi, tapi banyak orang yang nantinya akan terkena dampaknya ketika saya tidak punya sikap politik. Itu konteks itu keberaniannya pada saat itu. Dia sudah melepaskan embel-embel apakah dia dapat nilai A. Jangan nilai A. Tadi saja orang tuanya diintimidasi, tidak dengarkan. Karena aspek moralitas sudah dilepas juga. Karena ini adalah sikap politik. Itu tadi. Sudah setidaknya teman-teman mesti punya proyeksi pemikiran itu. Belajar tentang keberanian bukan lagi di uji tukul, tapi di Aldi. Asalkan bukan Aldi Darwin. Di mana Darwin ini? Tentu ke Darwin. Kira-kira begitu. Apalagi konteksnya teman-teman. Sistem pendidikan kita hari ini pragmatis ya, dulu tentu mitia. Atau misalnya dalam konteks pendidikan kita yang feodal, perennialisme misalnya. Konteksnya pendidikan kita itu tadi. Jadi tentunya teman-teman mesti proyeksikan ke depan program dan misinya. Toh, upayanya adalah sebisa mungkin konvergensi diintegrasikan, ditransmisikan ke dalam nilai-nilai program kerjanya. Misi utama dari DEMA, selain teman-teman punya kerja-kerja normatif administratif, aku bilang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya dalam konteks ini tadi. Kalau pembelajaran silahkan. Kalau dalam artinya dalam administrasi dalam konteks karena kalian adalah lembaga keuangan intra, kalian 0 rupiah kok. Toh, ini bukan hanya tentang uang. Itu yang pertama. Tapi adalah soal sikap politiknya teman-teman. Bahwa kebijakan yang timpang mesti disuarakan. Satu-satunya upaya utama adalah bagaimana itu terinternalisasi dalam konteks program-programnya teman-teman ke depan. Itu satu masalah. Apalagi misalnya SE misalnya, sarjana ekonomi, apakah? Oh, surat edaran. Itu kan wujud nyata otoritarianisme dalam sistem kebijakan kampus. Selain daripada ada kebijakan di fungsi TNI kemarin, multifungsi TNI apapun namanya, yang mencoba menggerogoti kebijakan-kebijakan yang ada di kehidupan sipil yang sedari awal tidak setara. Kenapa demikian tidak setara? Karena TNI pegang senjata, masyarakat sipil tidak. Sedari awal sudah tidak setara. Makanya ada tagline kembali ke barak. Tujuan utama adalah membela bangsa ini agar tidak dimasuki asing. Tapi sayangnya pemimpinnya sudah bilang sedari awal bahwa saya produk asing. Kucing.
Saya kira dia harimau, ternyata dia anu. Oh wow. Ternyata dia kucing ternyata.